Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Guran Abdillah di ACTV. Kali ini kita akan membahas mengenai new normal pasca COVID-19. Di Indonesia secara kurva sudah menurun, namun tetap standar dari WHO tetap dilakukan. Pemerintah daerah maupun pusat bersinergi melakukan hal-hal yang ditetapkan standar protokol kesehatan oleh Badan Dunia Kesehatan, yaitu WHO. Berikut kita akan mewawancarai sebuah daerah di Kota Salatiga dengan Pak Wali Kotanya, Pak Haji Yulianto. Berikut rekamannya. Penduduk Kota Salatiga ini kan ada 197 ribu sekian. Saya berpikirnya secara menyeluruh masyarakat yang sehat. Nah, sedangkan yang sakit ini ya dipikirkan, tetapi kita sudah memiliki strategi untuk merawat, untuk menyehatkan yang sakit itu. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa ibaratnya kita memiliki rumah, di mana rumah kita ini dimasuki wabah tikus. Bukan berarti kemudian rumahnya dirobohkan atau dibakar. Tetapi bagaimana tikus ini kita cari, terus kita ambil, kita masukkan kandang, biar tidak menjadi wabah di rumah tersebut. Ini prinsipnya ada semacam itu. Nah, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19, dengan protokol kesehatan kita terapkan, jaga jarak, physical distancing, social distancing, kemudian setiap aktivitas harus memakai masker, kemudian kaitannya dengan cuci tangan harus dilakukan setiap saat, di air mengalir selama 20 detik ini kita lakukan dan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga. Sehingga kita selalu menghimbau kepada masyarakat, ayo kita jaga kesehatan, ayo kita putus rantai penularan COVID-19 di Kota Salatiga. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi sebelum ke prestasi saya ingin menambahkan, jadi berkaitan dengan pasal ini karena kan menyangkut hajat hidup warga pedagang yang tidak mampu, mereka ekonomi kecil, sehingga saya berpikir bagaimana para pedagang ini tetap beraktivitas jual beli, kemudian pengunjung atau pembeli juga bisa melakukan aktivitas di mana kebutuhan sehari-hari belanja rumah tangga ini bisa terpenuhi di pasar pagi yang ada di Salatiga. Sehingga kita lakukan physical distancing, kita tata, kita atur, kita koordinasikan dengan TNI, Polri, Dinas Perdagangan, Ketua Paguyuban, dan seluruh masyarakat yang ada di pasar tersebut. Sehingga yang paling penting adalah komunikasi partisipatif masyarakat yang kita lakukan di Kota Salatiga, termasuk membangun Kota Salatiga. Ini terus kita lakukan. Jadi partisipasi masyarakat, kolaborasi antar masyarakat, kemudian stakeholder, TNI, Polri, semua kita libatkan. Ini yang menjadikan keberhasilan sebuah keinginan, sebuah kegiatan, sebuah program, termasuk menata pasar pada saat itu. Sehingga kita tidak berpikir bahwa kita tata biar terkenal, tidak. Kita berpikirnya bagaimana pedagang yang kecil ini bisa berjualan sehingga periuknya tidak guling kalau orang Jawa bilang, tidak jatuh. Itu saja. Berpikirnya sangat sederhana. 7 tahun ini banyak prestasi lah, meskipun prestasi ini bukan tujuan utama, tetapi bagaimana tadi kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka kemiskinan. Indeks pembangunan manusia kita juga tertinggi di Jawa Tengah, angka kemiskinan kita juga terendah di Jawa Tengah. Ini bagian dari upaya di dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, alhamdulillah juga 4 kali berturut-turut mendapatkan predikat dari BPK Jawa Tengah, BTP untuk yang keempat kali. Kemudian berkaitan dengan lingkungan juga mendapatkan Piala Adipura 3 tahun berturut-turut. Kemudian Kota layak banyak anak. hal. Kota layak anak juga termasuk prestasi itu. Tapi prinsipnya tadi untuk kepentingan masyarakat, baik lingkungan, baik sosial, baik ekonomi, baik antar masyarakat juga dan sosial, termasuk mendapatkan predikat kota tertoleran 3 tahun berturut-turut. Ini adalah bagian dari mengajak masyarakat bagaimana hidup di Kota Salatiga yang kecil mungil ini dalam kondisi yang nyaman, sehingga Salatiga menjadi layak untuk ditinggali dan layak untuk dicintai. Sering saya sebut dengan lovable city dan livable city. Jadi berkaitan dengan ibadah memang saya berembuk juga. Jadi apa yang selalu saya lakukan selalu berembuk, tidak keputusan saya pribadi. Berkaitan dengan tempat beribadah, saya mengundang seluruh tokoh agama melalui BKGS itu Badan Kerjasama Gereja-Gereja seluruh Salatiga,
mengajak ormas agama NU, Muhammadiyah, dan FKUB dan MUI Kota Salatiga untuk bareng-bareng berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah termasuk anjuran maupun larangan beribadah melalui surat edaran yang kami buat. Salah satunya adalah beberapa minggu ini aktivitas sholat di masjid Jumat maupun taraweh di bulan Ramadan kemarin untuk dilakukan di kediaman atau di rumah masing-masing. Untuk menuju ke new normal, pemerintah Kota Salatiga melalui gugus tugas sudah mulai kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait, termasuk pasar pagi. Hari pagi tadi sudah dibuka kembali, selama 5 hari kemarin ditutup karena menjelang Idul Fitri. Tadi dibuka, kemudian kita berikan face shield muka, masker muka yang fiber itu, pelindung muka, kita berikan sarung tangan kepada seluruh pedagang. Kemudian tadi pagi hari dilakukan rapid test dan masal. Hasilnya ada 5 reaktif. Mudah-mudahan reaktif ini nanti tidak terinfeksi virus corona, tetapi karena mungkin kondisinya lagi tidak baik. Kalaupun diindikasikan ada positif, ya kita rawat, kita sembuhkan sampai sembuh. Kemudian melalui surat dari Kemendagri berkaitan dengan ASN, kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, sebagaimana yang sebelumnya, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, tempat duduk para pegawai di kantor diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan tetap jalan, tetapi pemberlakuan protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga tetap aktivitas pelayanan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini berkaitan dengan masuk sekolah, anak-anak sekolah, memang kemarin sempat kita diskusikan dengan teman-teman, dengan dinas kesehatan dan pendidikan, kemudian OPD yang terkait. Sebenarnya kalau aktivitas belajar mengajar di ruang kelas itu bisa dilakukan dengan physical distancing maupun pakai face shield atau ada pembatas. Tapi yang masih kita menjadi kekhawatiran pada saat mereka istirahat. Kadang mereka anak-anak kecil kan belum bisa diatur bagaimana menjaga jarak, dia masih kejar-kejaran, masih aktivitas seperti biasa. Ini yang belum bisa kita temukan cara yang seperti apa. Sehingga dari pertimbangan itu, karena kondisinya masih di Salatiga sekarang ini ada 24 yang dirawat di Kota Salatiga, tetapi sudah 15 dinyatakan sembuh, hingga masih belum berani untuk memasukkan anak-anak sekolah, sehingga status tanggap darurat di Kota Salatiga yang kemarin berakhir di tanggal 28 Mei pun kita perpanjang 1 bulan lagi, 1 bulan lagi kita perpanjang, termasuk aktivitas anak-anak sekolah. Satu tanggap darurat kita perpanjang sampai tanggal 28 Juni, sambil nanti menunggu trennya, mudah-mudahan nanti trennya sudah mulai menurun, kemudian sudah pada sembuh, dan kita tunggu juga instruksi dari pusat. Tentunya kita juga tetap taat berkaitan dengan aturan atau anjuran dari pemerintah yang lebih tinggi dari pusat. Jadi berkaitan dengan dampak ekonomi sosial pandemi COVID-19 ini, pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan realokasi maupun refocusing dana 71 miliar, ya. 1 miliar ini untuk penanganan jaring pengaman sosial, kemudian untuk kesehatan. Jadi kalau ada warga yang sakit di kesehatan kita siapkan anggarannya, kemudian kalau ada masyarakat yang terdampak secara ekonomi sudah disiapkan melalui jaring pengaman sosial yang senilai sekitar 52 miliar. Ini harapannya untuk sekitar 6 bulan lebih kalau terjadi berakhirnya masa pandemi ini sampai ke 6 bulan ke depan, sehingga masyarakat bisa tetap hidup, bisa terjamin, makanya tidak ada yang kekurangan. Ya, jadi berkaitan dengan perusahaan yang sudah menerima pesanan atau order dari buyer, aktivitas tetap seperti biasa, tetap aktivitas tapi melakukan protokol kesehatan. Seperti pabrik sepatu ini sudah melakukan
protokol kesehatan dengan membuat bilik plastik setiap pekerja diberikan bilik satu-satu sehingga mereka bisa aktivitas, kemudian pakai masker, cuci tangan, dan protokol kesehatan diterapkan di perusahaan itu, termasuk usaha kecil yang ada di Kota Salatiga, termasuk rumah makan. Ini sudah mulai kita gedorkan, yang semula jam 8 tutup, ini sudah kita tambahi 1 jam 9 mulai bisa melakukan aktivitas 9 malam baru tutup. Dengan catatan protokol kesehatan harus dilakukan, jaga jarak, terus kemudian lebih diprioritaskan pesanan melalui take away maupun delivery melalui pesanan online. Jadi berkaitan dengan COVID-19 ini tidak perlu ditakutin, tetapi bagaimana kita pinter-pinter menghindari, kita kendalikan. Jadi tidak untuk ditakuti, tapi kita kendalikan. Dan kita harus waspada. Hanya satu cara adalah protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian social distancing maupun physical distancing. Itu saja, tidak ada cara lain. Demikian hasil wawancara kami dengan Pak Wali Kota Haji Yulianto. Bagaimana Kota Salatiga menerapkan social distancing dan protokol kesehatan sesuai standar PBB, yakni Badan Kesehatan Dunia, WHO. Kota Salatiga patut menjadi kota miniatur atau kota contoh untuk Jawa Tengah dan Indonesia. Bagaimana Kota Salatiga menjadi begitu viral saat pembukaan pasar yang menerapkan social distancing, jaga jarak, dan menjadi contoh sangat bagus untuk kota-kota lain di Indonesia. Terutama bagaimana membuka perekonomian, yakni pasar, agar bisa ditiru daerah-daerah lain tapi tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing. Saya Muhammad Gunan Abdillah, undur diri, salam Indonesia.